Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perkembangan peserta didik yang beranggotakan saya sendiri Putri Lovia Agustinawati bersama beberapa rekan saya, Ira Rahmawati, Dian Rudamayanti, M. Yodi Alfayet, Indri Margareta, dan M. Ramadan akan mempresentasikan materi kami tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Definisi dari pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Menurut Vasta, mengemukakan bahwa panjang bayi menjadi hampir 2 kali lipat pada usia 4 tahun. Pertumbuhan berlangsung pada masa kanak-kanak, tetapi tidak dalam kecepatan yang menetap. Dan banyak juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan. Sedangkan definisi dari perkembangan, menurut Santo dan Yusen, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi perubahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. B. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. A. Ciri-ciri pertumbuhan. 1. Perubahan ukuran. Perubahan ini terlihat jelas pada perubahan fisik. Dengan bertambahnya umur, terjadi pula penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain. 2. Perubahan proporsi. Selain bertambahnya ukuran-ukuran, tubuh juga memperlihatkan perubahan proporsi. 3. Hilangnya ciri-ciri lama. Selama proses pertumbuhan ini terdapat hal-hal yang perlahan menghilang seperti kelenjar timus, lepasnya gigi susu, dan lain-lain. 4. Timbulnya ciri-ciri baru. Timbulnya ciri-ciri baru ini akibat pematangan fungsi-fungsi organ. B. Ciri-ciri perkembangan. 1. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Perkembangan sistem reproduksi misalnya disertai dengan perubahan pada organ kelamin. 2. Perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya. Seseorang tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahap sebelumnya. 3. Perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu A. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju daerah kaudal. Pola ini disebut dengan pola sefalokaudal. B. Perkembangan ini terjadi lebih dahulu di daerah proksimal atau gerakan kasar, lalu berkembang di daerah distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan dalam gerakan halus. Pola ini disebut dengan pola proksimodistal. 4. Perkembangan memiliki tahap yang beraturan. Tahap ini dilalui seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahapan tersebut tidak bisa terjadi terbalik. 5. Perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan berbeda-beda. 6. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, ingatan, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Novella Irvin dari Universitas Virginia mengemukakan prinsip-prinsip yang mencirikan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Prinsip ini sama artinya dengan karakteristik khas yang menjelaskan perkembangan sebagai proses yang diprediksi dan teratur. Menurut Yusuf tahun 2006, terdapat berbagai prinsip perkembangan, yaitu 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, artinya manusia secara terus-menerus berkembang yang dipengaruhi oleh pengalaman. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, artinya setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. 3. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu, artinya perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Atau arah pola perkembangan dikemukakan oleh Yelon dan Weinstein tahun 1977.
perkembangan manusia dimulai dari kepala ke kaki dan dari tengah ke pinggir. Lalu struktur mendahului fisik, lalu perkembangan berlangsung dari umum ke khusus, lalu perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak, lalu ada perkembangan berlangsung dari pengalaman. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. 5. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Lalu 7. Pertumbuhan dan perkembangan saling berkaitan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat dua faktor, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari genetik, organ dalam, jenis kelamin, kecerdasan, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor eksternal, yang terdiri dari agama, sosial budaya, pengalaman hidup, penghasilan, dan lain sebagainya. Dan untuk yang faktor internal, keturunan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar dalam memodifikasi pertumbuhan, sekresi dari pankreas, kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis terutama mempengaruhi pertumbuhan. Sekresi insulin, tiroksin, dan pertumbuhan hormon sangat mempengaruhi ukuran sel dan jumlah sel. Selain faktor hormon, terdapat juga faktor nutrisi. Untuk meningkatkan pertumbuhan yang tepat, seseorang harus makan makanan yang bernutrisi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengaruh genetik atau keturunan yang termasuk faktor internal, dan kita memang perlu menguji dampak positif dan negatif dari faktor-faktor tersebut bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, faktor warisan genetik dan bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang kedua, faktor sosial ekonomi, dan ini termasuk faktor eksternal yang terdiri dari pengaruh pendapatan, perumahan, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Dan yang ketiga, faktor pengaruh lingkungan global dan lokal, misalnya dampak pencemaran sehingga dapat mengganggu kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik.